5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, Dayu dan Ibu berbelanja ke pasar. Dayu senang menikmati suasana pasar. Namun Dayu prihatin dengan kebersihan pasar. Pasar terlihat kotor dan becek. Ini adalah percakapan antara Ibu dan Dayu. Bu, mengapa sampah dan barang bekas ini dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau kan, Bu? Betul, Nak. Banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar. Pengunjung bisa saja sakit. Misalnya sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan, jawab Ibu. Dari percakapan tadi ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab adik-adik. Apa isi percakapan Dayu dan Ibu? Nah, isi percakapannya adalah mereka sedang membicarakan tentang pasar yang kotor. Mengapa terjadi penumpukan sampah dan barang bekas di pasar? Ya, terjadi penumpukan sampah dan barang bekas di pasar itu karena banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan adik-adik. Jika ada orang yang membuang sampah sembarangan di pasar, apa yang akan kamu lakukan adik-adik? Nah, kalian harus apa? Berani mengingatkan ya. Apa yang akan kamu lakukan jika melihat sampah berserakan di pasar? Nah, mungkin kalian kalau sampah yang berserakan mungkin sedikit ya, kalian bisa membantu membersihkannya. Atau kalau terlalu banyak, kalian bisa memanggil petugas kebersihan pasar dan meminta tolong untuk membersihkan sampah yang berserakan. Apa yang akan terjadi jika pasar jarang dibersihkan adik-adik? Kalau pasar jarang dibersihkan, otomatis pasar akan menjadi kotor, bau, dan menjadi sarang penyakit. Itu yang akan terjadi adik-adik. Di sini ada teka-teki silang yang akan kita isi bersama-sama adik-adik. Ada pertanyaan yang mendatar dan menurun. Nah, yuk kita cari tahu bersama-sama. Sekarang satu mendatar, berarti satu mendatar yang ini nih adik-adik. Ternoda dan kotor. Apa itu ternoda dan kotor? Itu pengertian dari kata apa? Nah, ternoda dan kotor itu adalah makna dari kata tercemar ya. Lalu yang kedua menurun, berasa sangat geli pada kulit. Ada 5 kotak berarti ada 5 huruf, tengah-tengahnya T. Nah, apa ya adik-adik ya? Ya, gatal ya. Lalu pertanyaan ketiga menurun, berasa tidak nyaman di tubuh karena sesuatu, misalnya demam, flu, dan sebagainya. Ya, sakit adik-adik. Itu tadi pengertian dari kata tercemar, gatal, dan sakit. Di sini ada bacaan pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan kumuh. Ketika hujan turun, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, sampah akan mengakibatkan gatal-gatal. Pasar yang kotor tentu ada penyebabnya. Pasar kotor karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan. Pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan.
hidup bersih itu sehat. Jadi adik-adik, mari kita jaga kebersihan itu dimanapun tempatnya. Ini di pasar, di rumah, di sekolah, di jalan raya, dan sebagainya. Ciri pasar yang tidak bersih adalah ada sampah yang berserakan dan bau adik-adik. Debu-debunya tidak dibersihkan, selokannya mampet, banyak air tergenang ya. Dari gambar ini kita jadi tahu bahwa pasar yang tidak bersih ciri-cirinya seperti ini adik-adik. Terdapat banyak toko yang berjejer di pasar. Setiap toko menjual barang yang berbeda. Dayu dan ibu menuju toko yang menjual bahan keterampilan. Mereka membeli manik-manik. Manik-manik itu dapat dibuat menjadi hiasan, misalnya kalung, gelang, bros, gantungan kunci, dan hiasan tempat tisu. Nah, ini adalah contoh benda-benda yang terbuat dari manik-manik. Bagus-bagus ya adik-adik ya, ada dompet, tempat minuman, lalu ada gantungan kunci ya. Di sini ada tempat snack, bisa juga tempat tisu dan lain sebagainya. Nah, cara membuatnya bagaimana adik-adik? Membuat hiasan dari manik-manik, yang perlu kalian persiapkan adalah gunting, benang atau nilon, manik-manik ya. Jika manik-manik tidak ada, dapat digunakan benda yang lain, misalnya sedotan begitu ya. Siapkan beberapa buah manik-manik yang berbahan plastik. Jika manik-manik tidak ada, bisa diganti dengan sedotan. Pilih warna dan ukuran yang digunakan ya, sesuai dengan selera kalian. Potong benang atau senar sesuai panjang yang diinginkan. Masukkan benang atau senar ke dalam manik-manik dengan kombinasi warna yang menarik. Lalu ikatlah ujung benang dengan senar tadi ya. Semuanya kalau sudah terisi penuh. Nah, kalung atau gelang sudah bisa dipakai. Jadi kalian membuat kalung dan gelang dari manik-manik. Adik-adik, di sini tadi ada tempat tisu yang terbuat dari manik-manik ya, yang dihias dari manik-manik. Lah, tempat tisu itu termasuk bangun ruang balok adik-adik. Bagaimana bentuknya? Ya seperti balok. Benda ini berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Masih ingatkah adik-adik tentang rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang? Nah, di sini Kak Citra mau mengingatkan lagi tentang letak titik sudut, sisi, dan rusuk. Titik sudut itu pertemuan antara beberapa garis ya di sini ya, dalam bangun ruang ini. Jadi ujungnya ya, pojokannya itu namanya titik sudut. Lalu sisi itu termasuk dalam bidangnya, rusuk itu termasuk dalam garisnya. Nah, di sini Kak Citra lingkari yang termasuk titik sudutnya adik-adik ya. Ini yang termasuk titik sudut. Nah, jadi banyak rusuk pada balok ini ada 12, banyak sisinya ada 6, banyak titik sudutnya ada 8. Sekarang kita lihat di sini, kita akan kelompokkan bangun ruang berikut berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut. Kita lihat gambar yang pertama yaitu kubus. Ya, kubus itu banyaknya rusuk ada berapa garisnya? Coba adik-adik, apakah banyaknya rusuk 12 atau 9? Coba adik-adik hitung. Ya, ada 12. Banyaknya sisi tutup atas, tutup bawah, depan, belakang, samping, berarti ada 6. Berarti nomor 1 ini, gambar kubus ini, banyaknya rusuk ada 12, banyaknya sisi ada 6, banyaknya titik sudut ada 8. Sekarang kita lihat gambar nomor 2. Nah, ini prisma segitiga ya adik-adik ya. Nah, di prisma segitiga ini ada berapa rusuknya? Kita hitung. 1, 2, 3. Lalu 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apakah banyak sisinya 5? Iya. Sisi tutup depan, tutup belakang, samping kanan, samping kiri, dan bawah. Berarti ada 5. Nah, titik sudutnya ada 6. Nah, bangun datar berikutnya adalah balok. Nah, balok tadi sama dengan kubus, maka banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya juga sama. Nomor 4 sudah, nomor 5 ini
bangun bangun ruang prisma segitiga. Berarti prisma segitiga ini banyak rusuknya ada berapa? Ya, ada 9. Lalu banyaknya sisi? Sisi 1, 2, atas, bawah, belakang. Berarti ada 5. Banyaknya titik sudut ada 6. Itu tadi mengelompokkan bangun datar berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 4, pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.